Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di BBM Bincang-Bincang Masmu. Gimana teman-teman? Ini kita masih memasuki bulan suci Ramadan. Jadi semoga kita masih diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk melakukan ibadah puasa. Oke, kali ini saya bersama dengan Bapak anggota DPRD Kota Binjai, fraksi Gerindra. Ya Pak, sehat Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak perkenalkan diri lah, baik, profil Bapak kepada teman-teman. Baik, terima kasih ya rekan-rekan semua. Saya Joko Basuki, sarjana hukum anggota DPRD Kota Binjai dari fraksi Gerindra, dan kebetulan saya di Komisi B, anggota Komisi B. Dan kalau bicara tentang riwayat, dulunya saya sih bekerja di salah satu perusahaan swasta di Belawan ya, dan pernah sebagai security, dan alhamdulillah rakyat mempercayakan kepada saya untuk menjadi wakilnya, dan amanah itu saya jemput, dan sekarang alhamdulillah menjadi anggota DPR. Itu sementara. Kira-kira apa nih Adinda? Oh iya, ini payah-payah nih mendatangkan Bapak ini ya. Oh gitu. Iya, enggak. Kalau saya gampang, saya lebih kalau ada undangan, apalagi generasi muda, itu saya cepat-cepat tuh buru-buru. Saya kalaupun istilahnya saya istirahat, saya tuh istirahat saya itu. Iya, gimana? Iya, betul. Kira-kira gimana? Jadi di Kota Binjai ini Pak, pada hakikatnya banyak pemuda-pemuda kreatif nih Pak. Iya, pemuda kreatif. Seperti yang Bapak tahu lah, banyak pemuda-pemuda yang lebih berkreativitas, lebih tinggi gitu. Jadi lebih ide-ide cemerlangnya lebih banyak gitu Pak. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri lah gitu, dasarnya itu Pak. Jadi gimana Pak untuk pemuda dan pemudi di Kota Binjai ini Pak? Baik, terima kasih. Kalau saya sih sendiri untuk saat ini mengamati tentang keberadaan pemuda-pemudi yang ada di Kota Binjai ini, banyak memang kegiatan, banyak organisasi-organisasi yang melibatkan kepemudaan kan. Jadi kalau saya sih beragam pemuda, memang untuk pemuda-pemudi kita ini sudah mulailah ya pola pikirnya, mindsetnya sudah pada maju, berbeda dengan saat saya pemuda. Tetapi memang kalau kita banding-bandingkan, kalau pemuda zaman kami dulu mesti ada rasa takut ya kepada orang tua di atasan kita hormat gitu. Hormat. Apa yang disampaikan kepada orang tua yang di atas kita senior, kita ngikut gitu. Kalau sekarang ini ya nggak tahu lah, kadang ada juga agak sedikit-sedikit ini, karena apa? Mungkin dia lebih paham atau lebih tahu ilmunya, sehingga kalau ada senior-senior untuk memberikan masukan-masukan, tidak seperti kami dulu gitu, terus langsung kerjakan gitu kan. Nah, saya harap ke depan pemuda sekarang ini, saat ini saya harap bisa seperti kami dulu gitu, saling berkontribusi. Nah, saya juga berharap pemuda-pemuda yang di Kota Binjai ini bisa mengkontribusi atau masukan apa sih yang akan dilakukan pemuda-pemuda pola pikir atau masukan atau kontribusi dari pemuda untuk Binjai ini ya. Karena apa? Saya sendiri, saya berharap kepada pemuda-pemudi ini ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik dan jujur gitu. Makanya dari sekarang kita latih pemuda itu untuk menjadi pemimpin-pemimpin terbaik. Karena ke depan pemimpin-pemimpin bangsa dan daerah itu ada di tangan pemuda-pemuda yang sekarang ini kan gitu. Jadi harapan haruslah berikan masukan. Contohnya salah satu, kemarin saya sempat berkoordinasi atau sering ngobrol-ngobrol sama pemuda. Ini kan di Kota Binjai ini masih juga, walaupun tingkat berapa persentase rakyat miskin itu ada, tapi nggak begitu banyak. Tetapi tetap bagaimana kita mengentaskan sebuah kemiskinan itu. Jadi jangan kita hanya cakap-cakap doang, hanya program-program doang. Action. Nah, the action. Apa itu actionnya? Kemarin saya sempat sampaikan ke pemuda, saya beri gagasan ke mereka, mari kita bentuk sebuah komunitas yang disebut dengan Gurami. Apa itu Gurami, Pak Joko katanya kan?
Gurami itu gerakan untuk rakyat miskin. Maksudnya Pak, gerakan Rp1.000 gitu ya, Rp1.000. Kalau Rp1.000 kita minta kita bantu kita sebagai pemuda bergerak ya kan. Rp1.000 itu kita kutip ke seluruh warga Kota Binjai ini ya kan. Kemungkinan dalam kalau digabungkan berapa 270 penduduk ya di Kota Binjai, 270.000 berapa ribu penduduk yang ada di Kota Binjai ini, kalau dikumpulkan itu kan menjadi nilai uang itu besar. Istilahnya gotong royong. Untuk apa uang itu Pak Joko? Yang namanya judulnya Gurami, gerakan untuk rakyat miskin. Ya kita sambung Pak. Kalau ada rumahnya layak huni kita bantu, ya kan, atau ada keperluan lainnya, sandang pangannya gitu maksudnya. Kemudian juga seperti kebetulan saya di Komisi B berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Saya kepengen pemuda ini peduli terhadap lingkungan, ya, lingkungan. Terutama ini ya, contohnya nih sungai-sungai kita sekarang ini kita kelihatan warnanya tidak seperti warna-warna kami dulu, jernih nih. Ini sungai apa namanya nih? Sungai Binge nih, sungai yang di Pahlawan Pahlawan ini. Ini dulu jernih sekali nih, yang tembus sampai ke Bonjol sampai Bencirim sana kan. Nah sekarang ya seperti ini gitu. Jadi dulu kami pemuda peduli terhadap sungai, kami tidak mau buang sampah sembarangan di sungai kan gitu kan, menjaga kelestarian sungai, tidak meracun sungai, mencari ikannya ya kan, enggak, sehingga dia sungai itu kelihatan lebih jernih, lebih asli lagi gitu. Nah, itulah harapan saya ke pemuda. Kira-kira apa nih? Iya, yang lain seperti Bapak katakan tadi kan, pemudanya memang lebih kreatif gitu Pak. Tapi kami memang membutuhkan bimbingan dan arahan dari pembesar-pembesar, katakanlah seperti itu, ataupun lebih seniornya untuk lebih baik lagi kami gitu Pak. Ini saatnya, pertanyaan bagus sekali. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah ini saatnya saya sebagai anggota DPR dan saya harap juga dari pemerintah sebagai legislatif, dan kami ada di pemerintah sebagai eksekutif dan kami sebagai legislatif untuk sinergi, dan mari kita sama-sama peduli terhadap daerah yang kita daerah yang kita tempati ini, yang kita sebagai pejabat di daerah masing-masing seperti Kota Binjai. Sebab apa? Antara DPR dan pemerintah itu sama-sama pejabat penyelenggara pemerintahan daerah. Nah itu mari kita sama-sama bersinergi membangun dan peduli terhadap keadaan Kota Binjai, baik itu di bidang ekonominya, ya, bidang pendidikannya, kemudian kebudayaannya, kemudian sosialnya dan lain sebagainya. Itu harapan juga kepada pemuda-pemudi. Mari kita sama-sama, ayo kita berjuang, mari kita berargumen dan beradu gagasan untuk demi kemajuan daripada Kota Binjai. Ayo segera bangun, bangkit. Ini saatnya kita bangkit. Jangan hanya cuap-cuap di medsos, saling menyalahkan, saling menyudutkan. Kita jangan cari-cari kesalahan lagi. Mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita lewati. Jangan kita ungkit-ungkit lagi, apalagi mengenai pilkada ini ya. Jangan lagi, gak ada itu 01, 02, 03, tidak ada. Sekarang sudah tahu pemenangnya di 03. Sekarang berlalu. Mari, ayo kita dukung mereka. Ayo kita dukung pemerintah, sinergi, dan pemerintah juga harus peduli terhadap masyarakat yang ada di Kota Binjai, terutama pemerintahan Kota Binjai. Juga teman-teman, tolong di medsos itu jangan buat suatu kericuan-kericuan yang sifatnya memprovokasi sehingga terjadilah rasa ketidakenakan antar kelompok ini dan kelompok itu. Contoh ada yang kalau berbahasa di medsos itu, "Woi wali kota, woi ini apa kerjaanmu?" Jangan seperti itu. Berikan kontribusi itu. Kalau ada masukan-masukan, ya kan, gagasan-gagasan untuk membangun Kota Binjai, tolong berikan ke kami di DPR agar masukan gagasan itu dapat kita bahas bersama di kantor DPR di legislatif nantinya. Yang intinya mari kita bijak dalam bermedsos. Generasi muda, ayo kita bangkit. Ini saatnya adik-adik semua terus kita belajar, jangan menyerah, terus kita cari tahu bagaimana supaya
Binjai ini maju, itu aja. Iya. Kemudian untuk diri kita juga perhatikan, banyak-banyak belajar ya, jangan putus asa, jangan mentang-mentang kita orang tidak punya, lantas kita down, kita mengurung tidak diri, ya. mengurung diri, kita tidak percaya diri sehingga kita ketinggalan informasi dan terus ketinggalan kan gitu. Saya dulu anak orang miskin, mama saya tukang jamu, hidup dalam di bawah garis di bawah garis kemiskinan lagi. Namun saya tetap bersemangat sekolah sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Saya sambil bekerja dari sejak SMP, SMA, terus bekerja sejak selesai SMA dan saya lanjutkan bekerja. Saat kerja sambil kuliah, alhamdulillah saya lulus dan ini hasilnya. Dan saya sekarang dipercaya oleh rakyat untuk menjadi anggota dewan, menjadi perwakilan rakyat di Kota Binjai ini. Kira-kira apalagi kira-kira masukan. Sama-sama kita sharing nih deh. Kita sharing bukan berarti saya mengajari adindaku, ya kan? Ya kita sama-sama. Saya ingin mewariskan kepada generasi muda warisan apa itu? Warisan sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan, sebuah kejujuran. Jangan kita lagi kalau kita lihat pemimpin yang tidak jujur, jangan lihat bapaknya ditangkap KPK segala macam. Itu sebagai gambaran bagi kita generasi muda. Ayo tetap semangat. Jangan contoh yang mereka itu yang tidak jujur, yang memimpin tidak baik. Nah, kita ingin ke depan Indonesia lebih baik. Binjai ini ya, Binjai ini juga khusus Binjainya bisa lebih baik dari sekarang ini. Itu harapan saya, Dinda. Mungkin yang terakhir nih Pak, kira-kira tentang Kota Binjai ini. Ya, Pak. Kota Binjai ya. Jadi kemajuan demi kemajuan itu ada, kami lihat. Iya. Dari Bapak sendiri Pak. Jadi apa kira-kira gagasan untuk memang sampai ke akhir nih Pak? Kan Bapak sebagai anggota DPRD, apa kira-kira gagasan atau dobrakan Bapak untuk Kota Binjai ini Pak? Baik. Akhir Pak. Kalau untuk gebrakan Kota Binjai ini sendiri, saya lihat memang perkembangan Kota Binjai ini perlahan sedikit demi sedikit perubahan sudah sangat terlihat ya, sudah terlihat. Namun ke depan ya saya ingin agar kepedulian tadi kembali lagi pemuda intinya, satu gebrakan kita mempercayakan kepada pemuda-pemuda yang pemerintah, yuk kita ajak, kita rangkul pemuda-pemuda ini supaya bisa bekerja dan berpikir untuk Binjai ke depan, baik itu di bidang, kita libatkan mereka maksud saya, baik itu di bidang pendidikan, ya kan saya ulang tadi pendidikan, kemudian ekonomi, kita libatkan, misalnya anak muda misalnya nih ya, yuk kita libatkan mereka di misalnya membentuk PMKN. Nah itu dia kan, kita libatkan pemuda, karena pemuda ini saya yakin cara berpikir mesti fresh gitu ya kan. Saya harapkan ke depan ayo kita pemerintah Kota Binjai ini rangkul lah pemuda-pemuda kita yang ada di, banyak kok pemuda-pemuda kita yang pinter-pinter, agar ke depan itu menjadi Binjai lebih baik. Untuk gebrakan-gebrakan sementara mungkin masih sedang dalam proses pemerintah sekarang ini dituangkan dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah RPJMD. Nah ini nanti mereka ada rencana untuk pembangunan selama 5 tahun dan disesuaikan dengan visi misinya. Nah nanti kalau untuk gebrakan-gebrakan lainnya mungkin saya nanti kalau dapat informasi dari permintaan dari anak-anak muda, ayo Pak Joko, kami ada gagasan dari pemerintah, saya tampung. Saya tidak mau egois, gebrakan itu tidak saya lahir dari sendiri, saya akan entaskan, saya minta dilahirkan dari pemuda-pemuda. Nanti pemuda saya tampung aspirasinya dan mungkin akan saya bicarakan dan kami bahas nanti bersama pemerintah Kota Binjai. Gitu Adinda. Mantap ya kan. Untuk pemuda-pemuda kreatif Kota Binjai, ayo laksanakan dan buat gebrakan baru lagi seperti itu. Tetap semangat, masa depan bangsa ada di tangan kalian. Oke. Sampai di situ saja Pak ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.